di balik kisah suku Tengger dan upacara Yadnya Kasada di Gunung Bromo. Setiap daerah memiliki cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi, termasuk oleh suku Tengger. Cerita rakyat ini berkaitan dengan asal-usul nama Tengger dan upacara Kasada yang ada di Gunung Bromo. Cerita rakyat yang terkait asal-usul nama Tengger ini dikenal sebagai legenda Roro Anteng dan Joko Seger. Sejarah Tengger dimulai sekitar tahun 1115 Masehi atau 1037 Saka di masa pemerintahan Kerajaan Kediri yang diperintahkan oleh Raja Erlangga. Resi Musti Kundawa merupakan salah satu resi yang hidup pada masa itu. Ia merupakan resi dengan kesaktian tinggi karena memiliki pusaka yang bernama Kiai Glieng. Setelah diangkat menjadi bupati, ia berganti nama menjadi Resi Kandang Dewa. Resi Kandang Dewa memiliki 4 orang anak, yaitu Joko Lanang, Dewi Amisani, Joko Seger, dan Dani Saka. Dari anak-anaknya tersebut, Joko Seger yang mewarisi ilmu dan pusaka Kiai Glieng sehingga menjadi pendekar pilih tanding. Pada masa itu pula, ada sebuah kadipaten, yaitu Kadipaten Wengker, daerah Ponorogo, yang dipimpin oleh Adipati Surogoto. Adipati Surogoto memiliki putri yang cantik bernama Dewi Ratnawulan atau sebutan dari Roro Anteng. Hanya sayangnya, Dewi Ratnawulan menderita sakit dari kecil hingga dewasa. Ayahnya sudah mencoba berbagai pengobatan namun belum ada yang membuahkan hasil. Adipati Surogoto sedih melihat kondisi putrinya. Akhirnya, ia menyelenggarakan sayembara untuk menyembuhkan putrinya, bila ada yang mampu akan dinikahkan, ujarnya. Joko Seger yang mendengar kabar itu memutuskan untuk mengikuti sayembara tersebut. Untuk memenangkan sayembara, Joko Seger langsung menuju alun-alun untuk bersemedi sambil menancapkan pusaka Kiai Glieng. Dalam semedinya, Joko Seger mendapat petunjuk bahwa Dewi Ratnawulan dapat sembuh dengan ramuan buah delima. Selain itu, namanya juga harus diganti. Setelah semedi, Joko Seger bergegas kembali ke Kadipaten untuk melaksanakan perintah yang ia dapat dalam semedinya. Pada akhirnya Dewi Ratnawulan sembuh dan mengganti namanya menjadi Roro Anteng. Adipati Surogoto pun menepati janjinya dengan menikahkan Joko Seger dengan Roro Anteng. Saat memasuki kehidupan rumah tangga, Joko Seger dan Roro Anteng tak terlepas dari masalah hidup. Salah satunya yakni belum mendapatkan keturunan. Akhirnya, mereka sepakat melakukan semedi di Sanggar Pamujan. Dalam semediannya, mereka mendapat beberapa petunjuk yang isinya bahwa mereka telah membuat satu kesalahan yang menyebabkan mereka tidak dikaruniai anak. Untuk menebus kesalahan mereka harus mengadakan upacara selamatan sepasar pada bulan Mengestin, mengadakan sadulur papat kelima badan dan mengadakan sesuci serta melaksanakan tolak berata selama 40 hari 40 malam. Dari petunjuk inilah semua upacara yang dilaksanakan oleh Joko Seger dan Roro Anteng menjadi awal dari pelaksanaan upacara adat Pujan Kapat sampai Megeng Dukun pada bulan Kap itu, di mana para dukun mengadakan tolak berata untuk penyucian diri dan mengasah japa mantranya sampai pujan. Dalam melakukan tolak berata, Joko Seger dan Roro Anteng diberikan petunjuk. Apabila ingin mendapat keturunan, mereka harus bersemedi di gunung yang diselimuti kabut di daerah Oro-Oro Ombo, yang kemudian oleh Joko Seger dinamakan kawasan Gunung Bromo. Setelah turun dari semedinya, mereka segera mengadakan persiapan untuk mengadakan perjalanan menuju ke daerah timur. Persemedian mereka tidak sia-sia, mereka berdua mendengar suara gaib yang berasal dari gunung di Oro-Oro Ombo, bahwa mereka telah lulus ujian dan lelakunya dalam rangka memohon diberi keturunan. Oleh karena itu, mereka dikaruniai anak sebanyak 25 orang dalam kurun waktu 44 tahun. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya. Mereka harus merelakan anak yang terakhir untuk tinggal di Gunung Bromo. Setelah mendapat petunjuk dari Betara Bromo, mereka kembali ke Kadipaten Wengker. Setelah kurun waktu 16 tahun, Joko Seger dan Roro Anteng dikaruniai 9 anak yang diberi nama Joko Ringgit, Dewi Sintawiji, Joko Klinting, Hadikawit, Dewi Jasingjihah, Ical, Joko Linggapati, Cokro Aminoto, dan Tunggul Wulung. Pada saat melahirkan anak yang ke-9, tiba-tiba terjadi hujan yang sangat lebat, awan gelap dan petir yang menyebar. Melihat kejadian itu, Joko Seger segera bersemedi memohon petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Dalam semedinya, Joko Seger mendapat petunjuk bahwa ia telah melakukan kesalahan selama 16 tahun. Karena ia dan keluarganya tidak pernah berkunjung ke Gunung Bromo. Untuk menebus kesalahannya, Joko Seger harus melaksanakan Numi Purwodan untuk melakukan tuah ongkek ke kawah Gunung Bromo. Setelah kurang lebih 20 tahun usia Joko Ringgit anak pertamanya, mereka dikaruniai 6 orang anak yang bernama Joko Penojati, Joko Baguswats, Joko Banurekso, Pranoto, Praniti, dan Tunggul Ametung. Pada saat melahirkan anak ke-15 terjadi keanehan. Bayi yang dikandung Roro Anteng tidak bisa keluar selama 3 hari.
Melihat keganjilan ini, Joko Seger kembali mengadakan semedi untuk mendapatkan petunjuk yang maha agung. Dalam semedinya, Joko Seger didatangi Batara Narada yang memberikan petunjuk agar Joko Seger menepati janjinya, yaitu dengan menyuruh anak-anaknya yang sudah besar untuk bertapa di kawasan lereng Gunung Bromo. Kemudian Joko Seger melaksanakan titah Sang Batara agar anak-anaknya bertapa di Gunung Bromo. Kemudian dalam masa sekitar 32 tahun, Roro Anteng melahirkan anak lagi yang ke-16 sampai yang ke-23, yaitu Raden Mesigit, Puspo, Angin, Hadi Jengkat, Hadi Ningrat, dan Hadi Kesuma. Sesuai dengan perjanjian waktu bersemedi di Oro-Oro Ombo, anak yang ke-25 dibawa terbang oleh api yang membara ke Gunung Bromo. Dengan kejadian itu, Joko Seger memberikan pesan kepada anak-anaknya. Inilah takdir yang harus diterima dengan memintakan kepada keturunannya untuk mengunjungi saudaranya yang bungsu ke Gunung Bromo setiap bulan Asi, dengan membawa sesajen, bekal makanan dan hasil bumi untuk diberikan kepada Kesuma yang berada di Gunung Bromo. Peristiwa itu kemudian dijadikan cikal bakal upacara adat Kasodo. Dalam pesannya kepada anak-anaknya, Joko Seger memberi tugas kepada Setyowati dan Satuhu untuk menjaga adiknya Kesuma yang berada di Gunung Bromo. Setyowati dan Setuhu disuruh berdiam di Banyu Pakis. Sedangkan anak Joko Seger lainnya di lereng Gunung Bromo.